Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-12 kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linear simultan. Oke, sebelumnya untuk sistem persamaan diferensial ini terbagi menjadi homogen dan non-homogen. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu sistem persamaan diferensial linear simultan yang homogen ya. Nah, untuk definisinya di sini dijelaskan bahwa sistem persamaan diferensial simultan adalah suatu sistem persamaan diferensial dengan dua atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Variabel bebas itu biasanya dituliskan dengan Y dan X atau X dan Y. Itu disebut variabel bebas karena nilainya tergantung pada T. Sedangkan untuk variabel bebasnya adalah T. T disebut variabel bebas karena nilainya bebas mengikuti domain yang diberikan. Nah, jumlah dari persamaan simultan sama dengan jumlah variabel tak bebasnya. Oke, jadi kalau variabel tak bebasnya ada X dan Y, berarti dia mempunyai dua persamaan simultan. Oke, selanjutnya di slide kedua kita lihat di sini ada contoh, misalkan dx per dt plus dy per dt min 5x plus 5y sama dengan i pangkat t. Nah, persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk polinomial d, yaitu misalkan di sini ya, dx per dt kita kelompokkan dengan min 5x sehingga dapat ditulis menjadi d min 5x. Nah, untuk y-nya dikelompokkan dari dy per dt dengan plus 5y sehingga di sini dapat ditulis ditulis dengan d plus 5y sama dengan e pangkat min t. Nah, karena ini setelah tanda sama dengan ada angkanya atau tidak nol, maka dia termasuk persamaan yang non homogen. Nah, untuk persamaan kedua, dx per dt plus 3x plus y sama dengan 2. Nah, persamaan ini kalau kita tulis dengan polinomial d, ini menjadi d plus 3x. Ingat ya, yang sama-sama x dikelompokkan sehingga ditulis d plus 3x plus y sama dengan 2. Y tidak ada pasangannya, jadi dituliskan hanya y sama dengan 2. Nah, untuk keterangannya sini jumlah dari persamaan simultan adalah 2 karena dilihat dari variabel tak bebasnya ya, yaitu dua variabel tak bebasnya x dan y. Nah, di sini variabel tak bebasnya x dan y sama dengan 2 ya. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu 1, yaitu t. Nah, untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial simultan dapat diperoleh dengan menggunakan cara eliminasi dari variabel tak bebasnya. Ya, jadi nanti ada eliminasi x, ada eliminasi y. Nah, untuk langkah-langkahnya kita ada 6 ya. Ini untuk langkah-langkah penyelesaian umum. Ini khusus untuk homogen saja. Ya, yang pertama, tuliskan persamaan diferensial ke dalam polinomial operator D. Langkah yang kedua, hitung nilai determinan. Langkah yang ketiga, dengan memperhatikan nilai determinan ini, lakukan eliminasi variabel tak bebasnya, variabel x dan y misalkan ya. Lalu yang keempat, selesaikan persamaan diferensial hasil eliminasi dengan metode yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Langkah yang kelima yaitu hitung juga untuk variabel tak bebas yang lain.
Lalu yang keenam, solusi umum sistem persamaan merupakan kumpulan dari variabel tak bebas yang diperoleh melalui eliminasi tadi. Oke, kita untuk memperjelasnya kita pahami contohnya ya. Nah, di sini dicontohkan dalam contoh, selesaikan solusi umum dari sistem persamaan diferensial simultan dari persamaan dx per dt plus 5x plus y sama dengan 0, dy per dt plus 3x plus 3y min x sama dengan 0. Lihat tanda setelah sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka persamaan adalah homogen. Nah, di sini persamaan memiliki syarat x0 ya, x0 ini variabel x0 itu kita anggap t sama dengan 100 dan y0 sama dengan 300. Nilai t-nya 0 ya. Nah, langkah yang pertama itu persamaan dirubah membentuk polinomial D. Nah, jadi kita lihat persamaannya dx per dt plus 5. Kita samakan ya untuk yang sama-sama x. Di sini jadi kita tulis d plus 5x plus y sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua, dy per dt plus 3y min x sama dengan 0. Maka persamaan ditulis min x ya di sini. Min x lalu ada d plus 3y sama dengan 0. Oke, jelas ya sampai di sini. Setelah persamaan sudah kita rubah dalam polinomial D, baru kita menentukan nilai determinannya. Ingat ya, nilai determinan ini kita gunakan matriks orde 2x2 dengan kali silang ya. Masih ingat ya? Jadi D plus 5 dikali D plus 3 dikurang min 1 kali min 1 kali 1. Sehingga di sini ditulis D plus 5 kali D plus 3 yaitu D kuadrat min 8D plus 15 plus 1. Ini didapat dari min kurung buka min 1 kali 1 min 1 kali 1 ya, sama dengan plus 1. Sehingga persamaan menghasilkan D plus 2 D kuadrat plus 8D plus 16. Nah, lihat nilai determinannya. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka solusi dapat ditentukan. Berarti untuk langkah-langkah penyelesaian kita bisa lanjut. Nah, setelah nilai determinannya ditemukan, baru kita lakukan eliminasi variabel tak bebasnya. Oke, kebetulan di sini yang kita eliminasi adalah nilai Y. Kenapa nilai Y yang kita eliminasi? Supaya kita mempermudah dalam menentukan akar-akarnya atau disesuaikan dengan persamaannya. Ya. Di sini yang mudah adalah D plus 3. Jadi semua ruas kita kalikan. Jadi kita kalikan dengan D plus 3. Ya. Ini di bawah dikali 1. Nah, ini dikali 1. Dikali 1. D plus 5 dikali D plus 3 X plus D plus 3 Y sama dengan 0. Ini min X, karena dikali 1 tetap min X, D plus 3 Y sama dengan 0. Nah, kita kurangi sehingga didapat
setelah kita dapat nilainya, ini nilainya, baru kita menghitung nilai solusinya. Karena di sini yang diketahui adalah variabel x, jadi kita menentukan solusi x ya, dengan menentukan akar-akar persamaan karakteristik, sehingga didapatkan adalah akar-akar persamaan karakteristiknya x plus 4 lambda plus 4 dan lambda plus 4, sehingga akar lambda 1, 2 sama dengan min 4. Ini solusinya. Ingat ya, masih dalam bentuk T, sehingga solusi XH, solusi X homogen C1 E pangkat min 4T plus C2T E pangkat min 4T. Kenapa? Karena di sini akar-akarnya real kembar, sehingga ada pengulangan T di sini. Oke, selanjutnya kita menghitung solusi Y. Kita pilih persamaan yang kedua ya. Di contoh di sini kita pilih persamaan yang pertama untuk memudahkan menentukan solusi X. Kebetulan di sini kita rubah bentuknya Y sama dengan min D plus 5X. Nah, kita tulis min D plus 5, ini adalah nilai X-nya tadi atau solusi X. Kita kalikan dengan min D plus 5. Bila dikalikan D, maka artinya diturunkan. Ini adalah turunannya. Turunan dari C1 plus C2T dalam kurung E pangkat min 4T. Lalu plus 5 dikali min 5 dikali. Sehingga setelah didapat kita kelompokkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi solusi umum sistem persamaan diferensial simultan ini adalah X sama dengan C1 E pangkat min 4T plus C2 T E pangkat min 5T. Sedangkan solusi Y-nya Y sama dengan min C2 E pangkat 4T min C1 plus C2 T E pangkat T. Nah, karena dia dengan syarat, maka kita masukkan syaratnya. X0 sama dengan 100, Y0 sama dengan 300. Masukkan di masing-masing persamaan. Nilai X-nya 100, nilai T-nya adalah 0. Ya, karena E pangkat 0 itu 1, maka C2 sama dengan C1 sama dengan 100. Nah, untuk Y-nya ya, kita masukkan nilai Y 300, T-nya 0, sehingga didapat min C2 sama dengan 300, sehingga C2 sama dengan min 300. Sehingga solusinya kita hanya tinggal memasukkan nilai C1 dan C2. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Selanjutnya untuk latihan 1 dan 2 tolong dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan chat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.